Banyak yang memiliki kulkas dengan berbagai masalah, mulai dari masalah kecil sampai dengan masalah yang besar. Penyebabnya bisa dari kualitas kulkasnya yang emang kurang bagus, atau cara pemakaiannya nih yang menyebabkan kulkas tersebut tidak bekerja secara optimal. Aku bakal jawab 5 pertanyaan tentang permasalahan pada kulkas yang paling banyak dicari di Google nih. Yuk cari tahu permasalahan kulkas kalian. Oke, pertanyaan pertama ini banyak dialamin hampir semua orang ya. Kenapa kulkas gak dingin? Nah, ini cukup banyak nih penyebabnya. Bisa dari stop kontaknya yang bermasalah, pengaturan suhunya yang terlalu tinggi, pintu kulkas yang tidak tertutup rapat, ventilasi udara yang terhambat, atau part pada bagian kulkas ini kotor. Untuk masalahnya ini masih tergolong mudah dan bisa kalian tanganin sendiri. Kalian bisa cek terlebih dahulu untuk kondisi kulkasnya, mulai dari stop kontak, melakukan pembersihan secara berkala, setting suhu, dan cek pada bagian karet pintunya. Kalau semuanya udah aman tapi kulkas masih nggak dingin, ada kemungkinan kulkas kalian tuh mengalami masalah yang cukup besar nih. Seperti termostatnya yang rusak, evaporator yang bocor atau tersumbat, kemudian kompresor rusak atau adanya kebocoran pada freon. Untuk masalah-masalah tersebut, saran aku kalian bisa meminta bantuan kepada sang ahli atau teknisi untuk melakukan pengecekan atau perbaikan ya, supaya nggak salah langkah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa kulkas dingin tapi nggak beku? Ayo, ada yang pernah ngalamin juga nggak nih? Masalah ini bisa disebabkan oleh termostat freezer yang rusak. Kalian bisa cek kondisi termostat dengan multimeter. Kalau benar termostatnya rusak, maka kalian perlu ganti dengan yang baru. Selain itu, evaporator juga masih berperan penting ya untuk menentukan suhu pada kulkas. Kalau evaporatornya kotor atau tersumbat, kalian bisa bersihin evaporator tersebut dengan sikat halus. Kemudian, kalian juga perlu cek kipas evaporatornya nih yang berfungsi untuk mensirkulasikan udara dingin di dalam kulkas. Kalau kipas evaporator rusak, kalian perlu mengganti kipas tersebut dengan yang baru. Jangan lupa juga buat cek aliran udaranya ya. Biasanya pada bagian freezer gak beku tuh disebabkan oleh es yang menumpuk. Solusinya kalian harus cairin bunga es tersebut supaya nggak menghalangi aliran udaranya. Dan pastikan juga pintu freezer tuh tertutup dengan rapat. Untuk masalah serius pada pertanyaan kedua, itu sebenarnya masih sama ya dengan pertanyaan yang pertama. Masalah ketiga, ini cukup banyak juga nih yang ngalamin. Kenapa kulkas bunyi? For your information, bunyi pada kulkas itu sebenarnya hal yang wajar. Nggak selalu menandakan adanya kerusakan. Tapi ada beberapa bunyi yang perlu diwaspadai nih, seperti bunyi gesekan, ketukan, atau derakan. Karena hal tersebut bisa jadi menandakan adanya kerusakan pada kipas, kompresor, atau pipa freon. Saran aku, kalian harus perhatiin jenis bunyinya untuk menentukan penyebab bunyi tersebut. Pertama, perhatikan nih, kapan bunyinya tuh muncul. Apakah bunyi muncul tuh pada saat kompresor menyala, saat pintu kulkas dibuka, atau saat proses defrost. Kemudian, periksa kulkas bagian dalam dan luarnya nih, untuk melihat apakah ada kerusakan atau benda yang menghalangi kipas atau kompresor tersebut. Kita beralih ke masalah berikutnya, yaitu keempat. Kenapa kulkas nyetrum? Nah, ini penyebabnya dari kerusakan kabel ya, mulai dari kabel power yang terkelupas, tergores, atau terjepit. Itu dapat menyebabkan kebocoran arus listrik dan berakibat pada sengatan listrik. Kemudian kabel internal kulkas yang rusak juga dapat menyebabkan kebocoran arus listrik. Lalu kulkas yang tidak terhubung dengan grounding yang memadai juga beresiko mengalami sengatan listrik. Selain itu, komponen internal yang rusak seperti kompresor, termostat, relay, atau freon tadi juga bisa menyebabkan kebocoran pada arus listrik loh. Jadi jangan disepelein ya kalau ada kerusakan kecil pada kulkas kalian. Nah, tips dari aku, periksa kabel kulkas secara berkala nih untuk memastikan tidak adanya kerusakan. Gunakan kabel power yang sesuai dengan daya kulkas. Pastikan juga kulkas terhubung dengan grounding yang memadai. Kalau nggak yakin dengan cara masang grounding, kalian bisa hubungi teknisi listrik. Jaga kebersihan kulkas dan hindari menumpahkan cairan di dalamnya. Jangan lupa untuk mematikan kulkas dari stop kontak saat kalian bersihin. Terakhir, kenapa sih kulkas posisinya tuh nggak boleh miring? Penting tapi masih banyak banget nih orang yang gak aware sama tindakan tersebut. Padahal dampaknya terbilang cukup serius loh. Karena saat dimiringkan, oli di dalam kompresor tuh dapat berpindah tempat dan menyebabkan kerusakan. Kemudian, pipa freon yang berisi zat pendingin bisa tertekuk atau bahkan terputus, sehingga menyebabkan freon bocor dan kulkas gak dingin. Posisi kulkas yang miring juga menyebabkan kompartemen yang ada di dalamnya tuh terlepas dari posisinya dan merusak makanan atau barang yang disimpan di dalamnya. Kalau fungsi pendinginannya udah terganggu, aliran freon di dalam kulkas tuh menjadi tidak lancar
dan proses pendinginannya nggak bakal optimal. Selain itu, kebocoran freon akibat kulkas yang dimiringkan juga berbahaya bagi kesehatan karena freon bersifat beracun. Resiko jatuh dan menimpa benda atau orang di sekitarnya dapat menyebabkan luka yang serius juga. Jadi, sebisa mungkin untuk selalu pindahin kulkas dalam keadaan tegak ya. Kalau emang terpaksa memiringkan kulkas untuk alasan tertentu, lakukan dengan hati-hati dan sebisa mungkin hanya untuk waktu yang singkat. Setelah dipindahkan, kalian juga perlu tunggu beberapa jam sebelum menyalakannya kembali. Hal ini tuh dilakukan untuk memastikan oli di dalam kompresor telah kembali ke tempatnya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan nih informasi yang bakal terus kita update di channel ini. See you in the next video and bye!